Bagi saya ini cukup serius ya, karena bagi Demokrat melihat koalisi perubahan ini harus agak sedikit ngegas meninggal supaya elektabilitas Anies Baswedan terus bisa mengejar nama-nama lain seperti Ganjar dan Prabowo Subianto. Kalau kita mendengar statementnya Partai Demokrat, kenapa Anies berada di bawah Ganjar dan Prabowo, itu karena tidak kunjung mengumumkan siapa calon wakil yang akan mendampingi Anies Baswedan. Jadi dalam konteks itu cukup rasional. Argumennya sebagai penantang tentu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, jauh lebih banyak untuk melakukan resultante dan aksentuasi politik, sehingga publik ini terkonfirmasi kira-kira siapa duet yang kemudian akan mendampingi Anies. Karena yang dilihat dari Anies itu adalah replika politik anti pemerintah, dia itu adalah oposisi, dan sangat mungkin nanti sebagai antitesa dari pemerintahan Jokowi. Jadi cawapres ini tentu menjadi kunci sebenarnya dalam poros perubahan ini. Tentu untuk meningkatkan elektabilitas Anies, menciptakan momentum politik kembali, dan tentu saja ini untuk menjelaskan kepada publik bahwa kubu oposisi ini adalah kubu yang paling siap sebenarnya sebagai penantang yang akan memungkinkan siapapun nantinya yang akan dilawan dari kubu pemerintah, entah melawan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jadi Partai Demokrat ini sepertinya nggak sabar betul dan nggak nyaman gitu melihat elektabilitas Anies mulai tercecer secara signifikan. Satu-satunya cara adalah menyatukan semua kekuatan politik. Karena saya melihat dari jauh, Partai Demokrat itu sebenarnya tidak terlampau full, tidak terlampau 100% memperjuangkan Anies. Kalau kita lihat misalnya begitu banyak atribut, baliho dan spanduk yang dibuat oleh Partai Demokrat, nyaris tak ada foto Anies Baswedan. Di situ hanya ada foto AHY. Jadi sebenarnya Demokrat ini tarik ulur. Nanti akan ada foto Anies sebagai kandidat capres dari Partai Demokrat, tentu dengan syarat AHY adalah calon wakil presidennya. Kan ini yang sebenarnya ditangkap oleh publik, bahwa Demokrat mendesakkan supaya Anies ini segera mengumumkan cawapresnya. Bukan hanya soal menciptakan momentum politik, tapi minimal Partai Demokrat ini bisa berhitung. Kalau AHY apa yang akan dilakukan, kalau AHY seperti apa agresivitas politik yang akan mereka perjuangkan ke depan. Oh, maksudnya jadi kalau misalkan bukan Mas AHY akan sedikit melemah gitu dukungannya? Ya sangat mungkin. Partai Demokrat ini adalah mantan partai yang sudah berkuasa 10 tahun. SBY jadi presiden 2 periode. Jadi akan dihitung betul apa yang kemudian membuat Anies dan Nasdem itu tidak mau sama AHY. Apakah akan lanjut ikhlas lillahi ta'ala di poros perubahan tanpa AHY sebagai wakil, atau justru akan menengok tetangga sebelah yang tawarannya jauh lebih menggiurkan. Kemarin Puan Maharani menyebut AHY sebagai Cawapres. salah satu nama yang sangat potensial sebagai cawapresnya Ganjar. Ini yang ngomong Puan Maharani loh, tim pemenangan PDIP. Dan nggak mungkin ini hore-hore. Dan nggak mungkin ini hanya sebatas iseng-iseng. Tentu diperhitungkan betul bagaimana AHY sebagai salah satu figur yang saat ini memang jadi komoditas politik papan atas, sangat mungkin bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Jadi kalaupun toh ada prioritas dari Demokrat harus sama Anies, tapi prioritas itu ditolak misalnya, bukan tidak mungkin Partai Demokrat ini akan pindah ke lain hati. Wah, berarti potensi untuk bubar dong? Ya bubarnya bukan karena orang luar, tapi bubarnya dari dalam. Kan itu sebenarnya yang kita tangkap, politik ini kan soal untung dan rugi. Kalau bergabung dalam poros perubahan, apa konsesi politik yang bisa diberikan kepada Partai Demokrat? Kan usulan Demokrat sangat kelihatan, AHY harus jadi wakil. Kalau AHY tidak wakil, apa dong jaminannya? Kursi menteri misalnya. Atau kenyamanan-kenyamanan politik yang lain. Padahal kalau kita melihat hari ini firm Partai Demokrat, keistimewaannya itu kalau mengumumkan AHY sebagai kandidat wakil Anies. Kalau Anies tak mau, siapa tahu poros yang lain mau. Misalnya PDIP udah kelihatan mau tuh. Bukan tidak mungkin itu bisa dilakukan. Everything can happen dalam politik. Yang nggak mungkin dalam politik cuma satu hal, Mas. Membangkitkan orang yang sudah meninggal, itu nggak mungkin. Yang lain-lain mas sangat mungkin. Oke, masih mungkin ya.